Timik le masuk. Dalam pengajian. Dalam pengajian. Ni mati le, mati. Lu setahun timik le. Assalamualaikum. Masjid Bapak Ibu boleh ni le. Halo. 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 Ini Kak connect gini. Iya. Bucut Fatma Pak, lokasi rumah kula. Nah, kata hubung dengan Pak Nazarudin. Terhubungan dong Bu Betty. Kalau mati mi. Kan musukai lo le awak jeno lo ikuti rumah mantau. Panazar aku mati mi le kamera. Yang lain kiban kah hadir? Yang lain kah hadir? Kah hadir waduh. Alhamdulillah. Siap dia dulu. Alhamdulillah lo berarti lo lek awak juga tengah di rumah mantau le ikuti. Siap. Ya. Assalamualaikum. Lontok belajar lo? Salam. Yuk. Lontok belajar. Baik. Iban. Ibu, Bapak Ibu mati ni le mah. Okey. Video ni Bapak mati, nanti Bapak mati. Nanti. Pak Sukri, nanti Bapak mati. Nanti Bapak mati. Okey, baik. Madam komik Pak. Okey, baik. Yang berapa? Mudah-mudahan suara saya terdengar ke Bapak Ibu. Kan? Jadi makalah yang kali Bapak itu sempat membaca, cuman tentu yang wajib di awal ada perubahan dan perbaikan. Karena sesungguhnya hanya berbicara tentang tafsir, Bapak Ibu, jadi mik Bapak mati, video Bapak Bude. Mik Bapak mati, video Bapak Bude.
Pak Syukri jadi hana mantong udep migdi. Ibu Nurul Aini video mati. Migdi udep. Sepatutnya yang harus boleh video mig mati. Nawati bandua mati. Nah. Oke. Nah. Gimana kabarnya Pak? Baik. Jadi darinya maka kira berbicara tentang tafsir tematik. Yang paling penting adalah saat penyajian karena dalam sajian makalah tafsir tematik tentu akan terjadi perbedaan dengan bentuk makalah yang lain. Bagaimana cara sehingga makalah tersebut disebut dengan tafsir tematik. Karena yang disebut dengan tafsir tematik adalah tafsir yang menjelaskan sesuatu melalui pendekatan tema yang sama, tapi bukan bersebaran atau itu ayat bukan pada tempat yang sama. Tamidah, sesudah tamidahnya itu pada akhirnya disebut dengan tafsir tematik. Adanya baru perempuan. Jadi beberapa pesan yang disampaikan oleh Al-Farmawi. Jadi oleh Al-Farmawi menyebutkan bahwa dalam tafsir tematik itu 70 langkah, sehingga baru disebut dengan tafsir tematik. Bila kita tidak melewati ke-70 langkah, maka itu tidak disebut dengan tafsir tematik. Maka makalah yang menurut beliau mengkira banyak hal yang perlu dilakukan perubahan dan perbaikan. Bahkan bagaimana? Karena yang terlihat di sana itu adalah tidak adanya sistematika yang diharapkan oleh para pakar. Oleh karenanya, mengkira yang penting untuk menjelaskan demi untuk kesempurnaan makalah. Yang pertama oleh Al-Farmawi disebutkan bahwa langkah kerja tafsir tematik pertama sekali yang perlu ditetapkan adalah masalah. Jadi itu masalah yang akan kita bahas. Misalnya tentang masalah manusia. Jadi berbicara tentang manusia kena beberapa perangkat yang ada pada manusia itu. Ada kalbun, kemudian berkena najasat, kemudian lain-lain. Jadi ditetapkan itu. Sesudah ditetapkan itu, baru pada akhirnya baru ada baru disebut dengan tematik. Jadi sementara dalam makalah yang terlihat di sana, sementara dalam makalah yang Bapak Ibu sajikan yang terlihat meresap, yang hana adanya. Maka lu kira itu perlu untuk dilakukan. Kenapa? Karena untuk kebutuhan sesuai dengan apa yang dipesan oleh Al-Farmawi. Kemudian yang kedua, menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah. Jadi ubena tentang ayat-ayat yang berbicara tentang masalah yang Bapak Ibu angkat tentang pendidikan misalnya.
bahasa lain, bahasa Quran disebut dengan terbawi kan. Yang info demikian. Misalnya dalam Al-Baqarah ayat tadi, lalu kemudian dalam surah Al-Imran ayat tadi, kemudian dalam surah An-Nisa ayat tadi misalnya. Yang demikian, yang pada akhirnya terhimpun menjadi satu. Kemudian selanjutnya Al-Farmawi disampaikan bahwa perlu adanya urutan ayat yang dipilih didasari oleh turunnya ayat asbabun nuzul. Karena sesungguhnya ada hikmah penyebab turun ayat antara satu ayat dengan ayat yang lain. Walau sekalipun tema yang sama, tetapi hikmah berbeda. Jadi ketika punya hikmah yang berbeda itulah, maka oleh Al-Farmawi bisa kan, yang perlu untuk disebutkan dan yang mana disebut dengan ayat-ayat madani. Yang disebut dengan ayat-ayat mati adalah ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di Mekah. Yang disebut dengan ayat madani, jadi ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan di Madinah. Benar. Jadi dua kota yang berbeda, walau sekalipun punya esensi yang sama, tetapi sesungguhnya ada hikmah yang berbeda. Maka oleh Al-Farmawi menyebutkan perlu disebutkan asbabun nuzul di masing-masing ayat, baik itu adalah ayat yang diturunkan di Mekah atau ayat yang diturunkan di Madinah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbeda. Kemudian selanjutnya mempelajari atau memahami korelasi masing-masing ayat dengan surah-surah di mana ayat tersebut tercantum. Setiap ayat berkaitan dengan tema sentral pada surah. Jadi nan harus Bapak dan Ibu kadar, ayat Al-Quran pada surah yang sama, tetapi ayat yang berbeda, yang Bapak kalian adalah korelasi, hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang kedua pada surah yang sama tentang terhubung. Kemudian yang selanjutnya menyusun outline pembahasan dalam studi. Misalnya penjelasan tentang keluarga, maka harus Bapak tulis outline di keluarga. Pertama pengertian keluarga, yang kedua keluarga itu terdiri dari ayah, mungkin ibu, anak, dengan outline, sehingga tidak lari dari pokok pembahasan. Mesti jika terkait keluarga, apakah masyarakat? Boleh. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat kecil. Yang mana? Yaitu keluarga. Benar maksudnya. Lalu kemudian mempelajari semua ayat yang terpilih secara keseluruhan atau mengkompromikan antara yang umum dengan yang khusus, yang mutlak dan yang relatif dan lain-lain, sehingga kesemuanya bertemu dalam muara tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam tafsir. Jadi ayat Al-Quran yang menyampaikan sesuatu itu secara umum. Lagi contoh, ya ayuhan nas, yang umum. Namun dikhususkan pada ujung ayat muttaqin.
Nah, benar. Jadi An-Nas yang dimaksud pada ayat Al-Quran yang pertama, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, jadi ayat itu sebetulnya pertama menjelaskan terkait tentang umum maksud. Nah, lalu kemudian dikhususkan maksud ayat, yang khususkan yang An-Nas yang maksud ayat itu apa? An-Nas yang maksud ayat itu adalah muttaqin, orang-orang yang takut. Ya, macam tadi. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah menyusun kesimpulan penelitian angkat sebagai jawaban Al-Quran terhadap masalah yang dibahas. Jadi dari keseluruhan ayat-ayat yang Bapak tulis, yang pada akhirnya mengambil sebuah kesimpulan, yang kesimpulan Bapak itu. Ya. Jadi tafsir ketik, ketujuh langkah cara kerja tafsir ketik yang perlu untuk disajikan dalam tulisan, yang seharusnya dalam tulisan itu harus ada 7 macam itu. Ya, jika tidak ada 7 macam itu, maka pada akhirnya ya ragaian, maka tidak disebut dengan tafsir ketik. Ya. Kemudian selanjutnya dalam tafsir tematik itu sebetulnya ada persoalan tafsir tematik itu sudah ada sekali. Contoh, ada 3 hal yang tidak terlepas dari pembahasan tafsir tematik. Heboh tema yang tidak terlepas dari pembahasan tafsir tematik. Yang pertama disebut dengan al-mawdu'i al-wahid. Ya, artinya adalah ada tema atau objek tertentu. Yang belum sampaikan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan ayat berdasarkan lafaz atau penilaian sang mufasir. Jadi dalam ilmu tafsir itu bukan hanya tafsir tematik saja sesungguhnya. Ada tafsir tahlili, tafsir ijli, kemudian ada tafsir bil maksud. Kemudian yang baru-baru ini berkembang namanya tafsir mawdu'i atau disebut dengan tafsir ketik. Pak Amin pematenya Pak? Pemati bagian? Pemati speaker itu? Speaking. Ya Pak? Kabar ya Pak? Hana đưa là ông bà mà trong đưa thủ và đâm đưa hurương. So Hana dulu. Nhau. Lun di mana? Coba? Oh Bapak Hana dulu. Lun Hana đưa bapak. Oh benar. Ya. Kayak Hana đưa Your video is stopped. Your video is stopped. Nếu kamu kayak stop video makanya Hana đưa. Bapak kamu stop video di sebetulnya yang perlu stop di suara aja Pak. Perbaiki video di suara aja Bapak kurang jelas ya, suara Bapak Nazarudin kurang jelas. Oh ya. Suara Pak Zana kurang jelas. Oh ya. Ini iya Pak. Kayaknya jaringannya Pak Ibu ya. Iya, maksudnya kan kurang jelas. Soalnya kan kita kalau mau tangkap gitu kayak mana ya Pak ya? Ya. Pak Amin dah jangan Pak Amin. Ya. Pak Amin kadir.
Yang lain? Oke. Ibu Nurbaiti Pak. Ibu Nurbaiti karena video ini. Nggak nampak, nggak nampak di layar saya. Karena video ini. Sebetulnya. Kenapa? Halo Bu. Oh video ya. Sudah. Ada Bu kan? Oke Pak. Kemudian Alhamdulillah. Bu Isnidar. Bu Isnidar video ini. Jadi yang boleh matematik, yang boleh matematik mik Pak, mik. Yang boleh matematik mik. Itu baru ada proses sesi tanya jawab baru untuk Bapak Ibu yang boleh mik. Gimana Pak? Oke baik. Teman juga Pak. Kemudian sederhana sesuai dengan maksud utama dari Al-Quran atau bahasa disebut dengan Al-Maqasidul Quran. Jadi sederhananya dapat dipahami dalam tafsir tematik ada 3 aspek yang tidak bisa terlepas. Non-hal yang hanya terlepas. Jika terlepas dari 3 hal itu, maka tidak disebut dengan tematik. Misalnya Bapak Ibu itu hanya mentafsirkan ayat dengan ayat. Itu bukan tematik namanya. Itu disebut dengan tafsir bil maksud. Atau biasa disebut dengan tafsir bentuknya adalah tafsir tahlil. Jadi yang disebut dengan tafsir tematik itu mentafsirkan ayat dengan ayat, tetapi di dalamnya itu harus adanya asbabun nuzul dan didukung oleh hadis. Jadi jika tidak didukung oleh keduanya itu bukan lagi disebut dengan tematik, tapi sudah disebut dengan bil maksud. Yang pertama adalah adanya tema. Sederhana aja nih. Yang pertama adanya tema atau objek tertentu yang dijadikan sebagai penelitian atau pembahasan dalam masalah. Tentukan. Lalu yang kedua, mengumpulkan ayat atau lafaz atau penilaian dari mufassir. Kemudian yang terakhir, sesuai maksud dari ayat Al-Quran atau sesuai maksud tujuan pesan-pesan dari ayat Al-Quran atau disebut dengan Al-Maqasid Al-Quran. Kemudian selanjutnya, kenapa harus adanya al-mawdu' al-wahid atau kenapa harus adanya tema atau objek tertentu yang harus ditentukan dalam tafsir tematik? Karena menunjukkan pada tema tertentu yang diambil dari pembahasan dalam ayat atau objek suatu permasalahan yang ada dalam realitas empiris yang hendak dicari solusinya dari tafsir yang terkait. Contoh pembahasan tentang sistem manajemen pendidikan Islam. Itu kan sudah ditentukan temanya, Pak. Jadi harus dilihat terhadap realitas
di lapangan pada hari ini. Contoh lagi selama pendamping itu belajarnya adalah model daring. Lalu bagaimana dengan proses belajar model daring? Efektifkah atau tidak? Tersentuhkah atau tidak? Nah, itu kan namanya realitas empiris. Lihat bentuk-bentuk ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang metode pembelajaran. Nah. Kemudian yang kedua, kenapa pentingnya lafzan atau hukman atau disebut dengan penilaian lafaz yang dinilai oleh masing-masing para mufassir. Nah. Karena pengumpulan ayat berdasarkan penilaian hukum dapat melalui petunjuk makna ayat atau disebut dengan al-dalalah dan konteks ayat. Adapun maksud Al-Quran di antara ulama terdapat beragam pendapat pada bidang keilmuan. Contoh sederhana tentang misalnya ilmu nahwu dengan ilmu fikih. Kalau disebut dengan ilmu nahwu pada persoalan lafaz misalnya. Kalau lafaz itu ilmu nahwu itu kan mendefinisikan sautul mustaqmalu alal hurufil hijaiyah. Itu namanya lafaz. Jadi suara yang melengkapi bahagian dari huruf hijaiyah itu disebut dengan lafaz. Sementara untuk ilmu yang lain, ilmu fikih tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan lafaz itu kalau menurut ilmu usul fikih adalah bahagian dari kalam. Itu namanya lafaz. Sementara dalam ilmu nahwu yang disebut dengan kalam itu terdiri dari kalimat, kemudian kalam yang disebut dengan kalam, kalimat yang murakab, yang tersusun dari dua buah kalimat baru disebut dengan kalam. Lalu dalam ilmu fikih tidak begitu. Yang disebut dengan kalimat yang kalam, yang disebut dengan kalam yang kalimat. Dalam persoalan salat, orang yang sengaja mendehem bahasa dalam melaksanakan salat itu dapat membatalkan salat. Maka oleh karena itu punya sudut pandangnya berbeda, dilihat dari sisi keilmuan yang berbeda pula. Dalam ilmu misalnya ilmu seorang insinyur atau seorang keahliannya pada bidang pertanian dengan keahliannya pada bidang kedokteran itu akan berbeda cara melihatnya. Perbedaannya salah satu di antaranya misalnya terkait tentang melihat ada kotoran sapi. Dari sisi ilmu kedokteran itu akan mereka sampaikan ini adalah bagian dari bapaknya. Lalu kalau dari sisi ilmu pertanian, seorang insinyur di bidang pertanian itu melihat sesuatu bahwa ini adalah mengandung nilai-nilai hukum. Gitu ya. Maka oleh karena itu perbedaan di antara beberapa perbedaan cara melihat dan cara pandang itu perlu dilakukan di dalam di dalam tafsir. Lalu selanjutnya ada disebut dengan maqasid Quran, yaitu bentuk petunjuk dan mukjizat Al-Quran yang dapat menjadi sumber atau perpaduan integral bagi tercapainya tujuan-tujuan Al-Quran. Misalnya penafsir kontemporer dalam menentukan maqasid Al-Quran adalah dengan menggabungkan kaidah dan prinsip dasar setiap surah yang telah diperincikan dalam penjelasan tafsir ayat dari masing-masing.
Misalnya kita melihat dari contoh bentuk maqasid Al-Quran yang pernah dicetus oleh Abu Hamid Al-Ghazali atau biasa disebut dengan Imam Al-Ghazali. Beliau melakukan pentafsiran terhadap Al-Quran itu dengan pendekatan keilmuan tasawuf yang dalam kitab Al-Jawahir ia menyebutkan pada 6 cakupan dalam bentuk mentafsirkan pendekatan tasawuf dalam mentafsirkan Al-Quran. Yang pertama adalah penjelasan tentang Tuhan, penjelasan tentang Allah. Lalu yang kedua penjelasan tentang jalan menuju Allah. Kemudian penjelasan tentang kehidupan akhirat, penjelasan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah ulama, kisah para ulama, kisah para aulia, kisah para anbiya, kisah para rasul. Itu disampaikan. Lalu kemudian penjelasan tentang penjelasan ajaran Allah. Itu adalah bentuk bentuk tafsir sajian dari Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian yang terakhir itu seperti contoh maqasid Al-Quran yang terdapat dalam tafsir modern yang mencorak kepada sosial kemasyarakatan. Misalnya itu terdapat pada tafsir Al-Mana, misalnya perbaikan 3 sendi ajaran agama, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan perbuatan baik. Kemudian perbaikan pemahaman tentang wahyu dan kerasulan, pemberdayaan potensi diri, perbaikan hubungan sosial kemasyarakatan dan politik, penegasan karakteristik ajaran Islam, penjelasan prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam, perbaikan sistem pengelolaan harta dan pemenuhan hak-hak perempuan, perbaikan aturan perang dan perjanjian damai, serta yang terakhir adalah pembahasan perbuatan. Begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian terkait tentang teknis penjelasan model bentuk tafsir tematik yang diharapkan agar dapat agar Bapak Ibu dapat mengikuti kaidah-kaidah yang saya sampaikan di dalam makalah pada saat saja itu. Kira-kira begitu. Mungkin itu saya sebagai pengantar di awal. Barangkali ada hal yang perlu didiskusikan di sini. Assalamualaikum Gure. Salam. Luntuan karena telan ya udah muka jelas yang Gure sampaikan benar. Ya. Dan yang kedua suara pun berdengung. Mungkin Gure di dalam ruangan. Ya betul. Ya, menggema. Jadi bicah suara ji. Ya, ban. Jadi lungnya hana nyambung dalam Gure karena telat hana 4 orang ujung dalam. Ya. Ya, ban. Jadi mungkin dari orangnya untuk temannya. Demikian Gure, terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz Wajud mungkin dari Ya. gunakan dari yang pertama kamu kuliah urung priha Zoom punya pun mungkin agak jauh dari harapan. Cuma yang ingin kamu tanyakan kira-kira makalah yang kamu berusaha waduk persen pun mentang 0,% yang dari yang tak harapkan atau memang kaji tak baca menan maksud jure. Terima kasih. Ya. Ya. Lu kira makalah yang kali Bapak dan Ibu juga berusaha yang sebetulnya kagak. Cuma padim hal yang perlu untuk dilakukan perubahan dan perbaikan.
Perubahan dan perbaikan itu mengikuti kaidah yang berlaku, khususnya adalah kaidah tafsir tematik. Ya, jadi dalam tafsir tematiknya, yang paling penting harus mengikuti lepoha yang lagi Tuhan sampaikan tadi. Pertama, menentukan tema. Tema memang sudah ada, kan? Lagi LPS yang tadi akan bagi Bapak Ibu. Nah, kemudian di dalam masalahnya pada pembahasan ayat Al-Quran yang disajikan. Nah, jadi ayat Al-Quran dalam sajian itu penting didalami disebutkan asbab. Karena ayat yang pertama dengan perbedaan ayat yang lain, Pak, ada hikmah di baliknya. Jadi dalam masalah ini disebut dengan ada namanya maqasidul Quran. Jadi maksud dan tujuan Al-Quran. Kenapa pada ayat ini diturunkan seperti ini dan dipisahkan pada waktu yang lain diturunkan ayat tema yang sama? Ya, maka penting disebutkan asbabun. Kemudian untuk memperkuat itu tentu ada hadis. Ya, hadis kan salah satu fungsi hadis memperkuat terhadap penjelasan Al-Quran. Jadi penjelasan ayat itu didukung oleh hadis. Jadi hadis itu tentu juga punya asbabul wurud. Jadi waktu saat disajikan asbabul itu mendukung terhadap ayat Al-Quran yang ada, lalu kemudian mendukung terhadap topik yang berada. Sementara dalam makalah yang Bapak jual, dalam ya bentuknya adalah tafsir bil maksur, Pak. Jadi tafsir bil maksur artinya adalah mentafsirkan Al-Quran dengan ayat tanpa ada penjelasan yang konkret. Dan kira lagi penjelasan Jawa. Terima kasih, Guru. Yang kedua, Guru, maunya memungkinkan ke depan ada jeda kuliah tetap muka. Maunya monosa agak kurang mangat. Ya. Terima kasih. Betul. Enggak. Hai berharap lagi yang banyak. Justru habis betul ini dua kali itu kan. Dua kali itu selangor. Ya. Pak Fadli. Cuman berdua orang yang dibagian. Nah, kegiatan lain di luar yang hanya kerja ya, Pak. Makanya mana-mana nanti telepon Pak Amin. Jadi kaget Insyaallah masalah kita terulang. Kemudian kira masalahnya ini penjelasan secara umum, Pak. Yang belum saya sampaikan itu mohon dapat diperbaiki. Jadi untuk diskusi selanjutnya berarti masalah akan diperbaiki. Kalau memang ingin berkuliah dan presentasi masalah secara panjang, masalah Pak bisa insyaallah itu akan kita atur ulang kembali ya. Baik, yang lain? Yang lainnya silakan lanjut. Cuma Pak Muslim gue pegah, iganya anak dusu, Pak HP. Mungkin Pak, kadang pengaruh jaringan atau pengaruh buku lain, atau mungkin juga namanya teknologi cuma nampak. Asal dilakukan, kita meramah. Tanya kat Tuhan, gue repeh tak terbicara kenet ilah untuk pudek HP baru je tak ikut Zoom.
Anak dalam apa? Penting jual mudah, gimana Pak? Ya. Gak, kira Pak. Jadi mohon saudara Fakih untuk dapat mengatur kapan kita bisa bertemu kan? Jika boleh, sesegera mungkin nyobikan dan mendekati sana. Ayat ini sampai di makalah yang akan selesai, presentasi itu kemudian diperbaiki sesuai dengan keinginan-keinginan dari bentuk teknik model yang diharapkan oleh kaidah tafsir tematik kan? Kapan saja dan dimana saja terjadi. Misalnya haji hidup, oh tidak benar, tidak, lalu tidak. Mungkin yang lain kalau tidak ada, saya pun harus masuk kelas yang lain. Nah, dulu. Terima kasih, Gure. Baik. Assalamualaikum Gure. Waalaikumsalam. Menyajud download dengan Zoom. Mungkin rekan-rekan lain pun kedengar. Mio untuk yang akan datang, tak kuliah tetap muka yang matang, tak minta tempat Gure. Jadi na tempat bakmin Kota Blang yang kalau kamu minta orangnya, bakmin Kota Blang siap gebi ruangan untuk lakukan kuliah. Jamban. Jadi untuk menantu tahap buku mungkin arahkan kenal mentang. Menyagure bersedia. Kira berapa? Nah, dengan pasca sarjana, kali diskusi di umumnya kan. Jadi menyampaikan nyona padifna na hepong berharap dari kuliah akan haji kita sih boleh kan, tapi dengan ketentuan ada itu boleh gak penonton. Jadi memang pasti pura-pura saja, tapi 1 hari sebelum Bapak bicara kebutuhan, lalu kemudian keluar ke ruangan bawahnya. Jadi di pasca Ustaz. Di pasca kan. Berarti sesuai dengan jadwal Bunanegun yang dari akademik. Benar sih Pak. Kira mana? Jadi jadwalnya tetap seperti cuma menyetujui jadwalnya. Banyak kadang-kadang dosen lain yang menggunakan uang yang sama. Oh iya. Lebihnya mana 1 hari sebelum tanya berkata buka, Bapak bicara dulu. Get. Baru menunjukkan maunya. Ya. Coba. Yang sebab min yang kapasti Gure apa hali tanya. RTG nya memang kagebidin untuk unit kamu karena orang kamu buka pendekatan. Dua euro Jumat Sabtu boleh pakai. Kalau kamu buka pendekatan orangnya. Jadi yang betul lagi Gure pegah bunon tu kiban tu kan alam kendala depan dan jauh kampus ka tengah pakai orang lain kan. Jadi nyo kapasti ju Gure. Berarti tak kad ju bakmin Kota Blang Gure. Kota Blang. Tapi bagaimana Pak? Aja anak pun untuk Gure bitai. Ban. Masa hanjut masa. Anak buku, masa jut, lelong lunduan pegah juga rakan-rakan. Kamu nak Pak? Menyampai jut ini aku nak pulang. Gimana? Tapi kata menyajut ini aku nak pulang. Udah bukan sepakat dengan saja. Tinggal video. Jadwal tinggal sepo jadwal. Mahan beradu dengan jadwal orang lain. Apa je Pak? Kan jangan lon luar mempekat yang orang tu Gure. Oke. Ya, Mbak. Get siap. Get menang Gure. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali ini adalah satu pertemuan perdana kita. Mungkin insyaallah di pertemuan selanjutnya berharap teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu agar bisa berkumpul di Kota Blang.
Saya berharap jika memang dia mengajak tengah lagi. Mengajak tengah. Panjang-panjang apa-apa aja kan. Demikian yang tentang kurang lebih kurang ada nombor hikmah main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, gimana kawan? Apa dia? Fadli gimana? Mana orang menyajak. Jadi kan nak tulis 4 baca tikrek 2. Jadi mia langkah lengkap je kurang menyena yang kopian bahan je kurang. Nak tolong kirim bak grup. Oh gad siap. Ampun aja dah pelajari. Gad, Pasti kurang. Gad. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kuliah ni hai. Bandung ke kuliah. Yang kada muka mandu. Gunakan mesti dah nak kuliah nak meto. Hidup Tuhan aku di atas. Bro boleh. Pak tu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dengar tak mendung. Yang lain cuba dengar.